Sebelumnya mohon maaf karena video ini mungkin masih belum sempurna, dan suara yang kalian dengar sekarang masih menggunakan AI. Sebagai konten yang masih terus berbenah, saya berharap video ini tetap bisa menghibur dan menemani waktu luang kalian. Film dimulai dengan menunjukkan seorang wanita bernama Claire, seorang penata rambut yang introvert, sedang minum kopi sambil menunggu klien di sebuah salon kecantikan yang menawan. Kemudian datang Sarah, seorang wanita yang ceria dan bersemangat yang tampaknya memancarkan kebahagiaan. Dia ingin memotong dan mewarnai rambutnya. Claire menawarkannya minuman dan dia memilih segelas anggur merah. Claire mengajukan pertanyaan tentang kehidupan pribadi Sarah. Claire langsung menyadari bahwa Sarah sedang berada di luar kota saat dia berbagi cerita tentang suaminya dan anaknya yang berusia 12 tahun. Dia juga memberitahu Claire tentang kekasih mudanya yang dia temui akhir pekan ini, dan mengakui bahwa tidak ada orang lain yang tahu dia selingkuh, dan dia hanya memberitahu Claire karena dia orang asing dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah berjam-jam berbicara, klien tersebut menyadari bahwa semua orang telah meninggalkan salon dan mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Saat Sarah terus minum anggur, tangannya menjadi lemas. Lalu dia menjatuhkan gelas ke lantai. Kliennya pingsan, tetapi Claire tidak khawatir karena ternyata dia telah mencampurkan obat ke dalam minuman sebelum memberikannya. Setelah kliennya pingsan, ini memberi isyarat kepada Claire untuk menutupi jendela salon dan memulai tindakan mengerikan yang telah dia rencanakan selama ini. Dia bergerak dengan presisi yang terencana, mempersiapkan peralatannya dengan tenang yang mengerikan. Kita menyaksikan transformasi Claire dari seorang penata rambut yang pendiam dan introvert menjadi seorang psikopat berdarah dingin. Dia mulai dengan anggun memotong sepanjang garis rambut Sarah, dan kemudian menarik kulit dan rambut dari kepala Sarah. Saat Claire kembali ke rumah, kita mengetahui bahwa Claire adalah seorang wanita kesepian. Tidak ada yang tinggal bersamanya kecuali seekor anjing yang selalu ada di sana menunggu pemiliknya yang psikopat pulang. Claire kemudian menuju ke ruang bawah tanah, sarang yang menyeramkan tempat dia menimbun barang-barang korbannya. Ruangan itu dipenuhi dengan kenang-kenangan dan potongan rambut, masing-masing mewakili kehidupan yang telah dicuri Claire. Dia menyusun rambut curian itu menjadi wig, yang menjadi simbol menyeramkan dari keinginan yang menyimpang untuk menjadi orang lain. Ia menatap cermin, berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah ia adalah Sarah, mengenang kembali kebahagiaan dan cinta yang tak pernah bisa ia raih dalam hidupnya sendiri. Adegan yang mengerikan itu merupakan penggambaran yang menghantui tentang pikiran Claire yang hancur. I guess we all want what we don't have. Keesokan harinya, kita melihat sekilas kehidupan wanita lain bernama Olivia. Ia tampak bahagia dan puas, sementara Claire di sisi lain berusaha melanjutkan hidupnya seperti biasa setelah pembunuhan terakhir. Saat mengantri untuk membeli kopi paginya, ia memperhatikan setetes darah masih menempel di sepatunya dan ia sedikit sibuk mencoba menutupinya. Akhirnya ia berhasil menghilangkannya dan mengambil kopinya dari barista yang sudah mengenalnya, karena ia adalah pelanggan tetap di sana. Ia tampak tenggelam dalam dunianya sendiri, tetapi kenyataan menghantamnya ketika ia menerima pesan teks dari Olivia, salah satu pelanggan setianya, yang meminta keahlian Claire untuk pernikahannya yang akan datang. Dengan enggan, Claire ragu untuk menerima permintaan tersebut, mengetahui nasib buruk yang sering menimpa mereka yang akan memasuki dunianya. Selain itu, Olivia tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan menjelang pernikahannya yang sebentar lagi, jadi ia berharap Claire akan menerimanya. Malam itu, harapan Olivia menjadi kenyataan ketika ia menerima pesan singkat dari Claire yang menyatakan bahwa ia akan melakukannya, tetapi Olivia tidak tahu bahwa Claire menguntitnya tidak jauh dari rumahnya. Keesokan harinya, fajar menyingsing seperti hari-hari lainnya dalam hidup Claire, sebuah kehidupan normalitas yang menyembunyikan kegelapan yang mengintai di dalam dirinya. Kemudian Olivia tiba di salon, kegembiraan dan kegugupannya terlihat jelas saat ia membayangkan penampilan sempurna untuk pernikahannya. Setelah penataan rambut selesai, Olivia menatap cermin, senyumnya yang berseri-seri menegaskan kepuasannya dengan gaya rambut yang dipilih. Senang dengan hasilnya, ia mengundang Claire untuk mengunjungi rumahnya malam itu, meminta pendapatnya apakah gaya rambut tersebut cocok dengan gaun pengantinnya. Gagasan untuk memasuki dunia Olivia membuat Claire penasaran sekaligus gelisah, tetapi ia senang memiliki seseorang dalam hidupnya yang setidaknya bisa ia sebut teman. You wanna come over and see the hair and the dress together? Be happy to. Yeah? Cool, I'll text you my address. Great!
Alright, see you tonight. Kemudian, malam itu pintu terbuka, memperlihatkan interior yang diterangi dengan hangat, di mana Olivia menyambutnya dengan kehangatan yang tulus. Kontras yang jelas antara dunia kebahagiaan Olivia dan jurang kegelapannya Claire menjadi nyata. Keduanya minum untuk merayakan Claire yang telah menyelamatkan pernikahan Olivia, dan Olivia permisi untuk mengenakan gaun pengantinnya. Claire mengamati ruangan dan merasa nyaman dengan beberapa barang Olivia. Ketika Olivia meminta bantuan, dia kemudian memasukkan shawl ke dalam tasnya dan juga melihat kunci rumah tergantung di dapur. Olivia meminta Claire untuk membantunya mengenakan gaun pengantin dan kemudian meminta Claire untuk mengambil fotonya untuk ibu dan saudara perempuannya. Setelah membantu Olivia melepaskan gaun pengantin, Claire bertanya lebih banyak tentang kehidupan pribadi Olivia. Tetapi akhirnya Olivia malah bertanya tentang kehidupan pribadi Claire. Agak jelas bahwa Claire tidak terbiasa ditanya pertanyaan seperti ini dan dia berbagi bahwa ayahnya tidak ada di sisinya dan ibunya meninggal ketika dia baru berusia 17 tahun. Olivia kemudian menyemangatinya dengan mengatakan bahwa keluarganya akan bangga padanya atas apa yang dia lakukan sekarang. Momen mereka terganggu ketika calon suami Olivia, Charlie, pulang dan langsung mengabaikan Claire dan meninggalkannya. Hey babe, this is Claire. Hi Claire, it's nice to meet you. You too. Hal ini membuat Claire merasa tidak nyaman sehingga dia mengucapkan selamat tinggal untuk pulang. Saat masuk ke mobil, ia mengalami krisis emosional, mencaci maki dirinya sendiri karena bersikap buruk dan canggung di sekitar Olivia. Kemudian, ia berhenti di kedai kopi langganannya tepat saat kedai itu akan tutup. Mereka sudah tidak melayani lagi, tetapi karena Claire adalah pelanggan tetap, Dawn, sang barista, membuat pengecualian dan membuatkannya kopi. Namun, saat Dawn lengah, Claire mencampurkan obat ke dalam minumannya. Setelah menerima kopinya, Claire meninggalkan kedai dan menyesapnya di luar sambil menunggu dengan sabar agar efek obat itu bekerja. Beberapa menit kemudian, Dawn akhirnya pingsan di belakang kedainya, dan sekarang saatnya bagi Claire untuk mengambil kulit kepala korban di dalam kedai kopi, seperti yang selalu dilakukannya. Claire mulai dengan mengiris kulit kepala Dawn seperti selembar kertas. Tiba-tiba ia teralihkan oleh pikirannya dan membuat kesalahan saat mengiris, menyebabkan Dawn terbangun panik. Namun, Claire menusuknya beberapa kali di dada hingga Dawn meninggal. Ia membersihkan kekacauan yang dibuatnya dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, Claire berada di ruang bawah tanahnya. Sambil menutupi semua piala yang telah dikumpulkannya, dia lalu keluar dari ruang bawah tanah, menjatuhkan kunci ruang bawah tanah ke dalam dan menutup pintu masuk dengan papan, seolah ingin menghentikan pembunuhan untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, Olivia mengundang Claire ke pesta lajangnya dan Claire setuju untuk bergabung. Beberapa hari berlalu, ketika Claire sedang memotong rambut kliennya, seorang pria masuk dan mengatakan bahwa saudara perempuannya, Dawn, telah hilang selama 2 hari dan ingin memasang poster orang hilang di salon. Keesokan harinya, Claire bersiap-siap untuk pergi ke pesta Olivia dan kesulitan memilih pakaian yang akan dikenakannya. Dia gugup dan ingin memberikan kesan yang baik kepada satu-satunya temannya, dan akhirnya ia berhasil memilih pakaian yang cocok dan berangkat ke pesta. Selebaran tentang Dawn yang hilang yang dilihatnya dalam perjalanan ke sana tidak menghalanginya untuk menghadiri pesta tersebut. Peluang untuk bergaul dengan orang lain, menjalin persahabatan, dan menikmati dunia yang bukan miliknya sendiri telah menggoda Claire. Ketika Olivia melihatnya, dia memintanya untuk bergabung dengan mereka dan memperkenalkan Claire kepada teman-temannya dan penata rambut lain. Kemudian mereka bersulang dan memutuskan untuk bersenang-senang malam itu dengan menari, minum, dan menghabiskan waktu. Kemudian, Olivia memberitahu Claire bahwa dia ragu untuk menikahi Charlie, dan ini membuat Claire mengomentari perilaku acuh tak acuh tunangannya sebelumnya. Olivia juga meminta Claire untuk lari jogging bersamanya setelah pernikahan selesai. Jadi Claire berbohong dengan mengatakan kepada Olivia bahwa dia suka lari agar bisa menjadi teman joggingnya. Ketika Claire pergi ke kamar mandi, beberapa teman Olivia juga masuk, jadi dia bersembunyi di belakang mereka dan mendengarkan gosip mereka tentang dirinya. Salah satu temannya, Monique, bingung mengapa Olivia mengundang orang aneh seperti itu ke pesta, dan gadis lain menyebut Claire sebagai orang yang menyeramkan. Claire kesal karena dia pikir semuanya berjalan lancar, dan sebagai mekanisme penanggulangan, kecenderungan jahatnya mulai muncul kembali. Dia akhirnya pergi dan berada sendiri di mobilnya. Saat hendak pulang, dia melihat Olivia dan teman-temannya meninggalkan klub dan masuk ke dalam mobil. Jadi dia mengikuti Monique sampai ke rumahnya sampai dia melihat teman Olivia dan seorang pria memasuki rumah itu. Sembari bergulat dengan dorongan nafsunya, ia menyelinap masuk ke rumah dan menemukan pasangan itu tertidur. Ia siap menyerah pada iblis dalam dirinya,
Tetapi saat berdiri di depan mereka sambil memegang pisau, ia melihat foto Monique dan Olivia yang membuatnya tersadar dari lamunannya. Ia kemudian dengan cepat meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya, Claire tidak mendapat balasan dari Olivia setelah mengiriminya pesan terima kasih untuk tadi malam. Ia mencoba mengirim pesan lagi dan bertanya apakah ada yang Olivia butuhkan bantuannya, dan Olivia menjawab bahwa mereka sudah mengurus semuanya. Hal ini mengecewakannya karena ia ingin terlibat dan menjadi bagian dari kehidupan Olivia. Hari-hari berlalu dan kekosongan dalam diri Claire semakin membesar. Ia mendambakan untuk mengisi kekosongan yang mencengkeram jiwanya dan obsesinya pada Olivia semakin intens. Setiap pagi, ritual Claire dimulai dengan memeriksa media sosial Olivia, sebuah jendela menuju kehidupan yang ia dambakan. Keinginan Claire meluap dan ia mendapati dirinya mengikuti setiap gerak Olivia. Ia mengawasinya saat jogging pagi, bersembunyi di balik bayangan. Namun, upaya Claire yang tak henti-hentinya akan koneksi, betapapun lemahnya, mendorongnya ke ambang kegilaan. Dengan langkah berani, Claire muncul di tempat kerja Olivia, mencari kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Ia menawarkan bantuan dalam persiapan pernikahan. Olivia bingung karena ia tidak pernah memberitahu Claire di mana ia bekerja dan mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan waktu sendirian sebelum hari pernikahannya. Ia memperhatikan Claire berusaha mendukung dan memberinya nasihat agar tidak menikah, karena Olivia mengatakan ia tidak yakin dengan tunangannya. Namun Olivia sudah muak dengan Claire yang mencoba menjadi temannya tapi aneh lalu meninggalkannya. Claire, what's up? Must be something I can do to help. How did you know where I worked? I remember when you first got hired here. Maybe we could get together tonight. Like I said, we're good. This is not something you say to people or anyone who actually knows me. Is that they Don't be like this on Saturday. Setelah pertemuan canggung mereka, sehari sebelum pernikahan, Claire mengirim pesan kepada Olivia meminta untuk berbicara. Kecemasannya memuncak dan setiap menit berlalu tanpa balasan. Keputusasaannya semakin bertambah. Ia tidak tahan dengan keheningan itu, jadi ia menelepon Olivia, tetapi Charlie yang mengangkat telepon. Kehilangan kata-kata, Claire mencoba menawarkan bantuan untuk persiapan pernikahan lagi, tetapi karena Olivia sibuk dengan pernikahan, Charlie mengabaikan kegigihannya dan menyuruhnya datang lebih awal untuk pernikahan besok. Tidak mampu menahan godaan lagi, Claire menyerah pada dorongan hatinya dan memutuskan untuk menyelinap ke rumah Olivia malam itu. Untuk memastikan apakah Olivia benar-benar sibuk dengan persiapannya, Claire tak henti-hentinya memikirkan untuk kembali dekat dengan satu-satunya sahabatnya. Setiap momen tanpa kontak semakin memperparah rasa takutnya akan penolakan dan pengabaian. Di dalam kamar Olivia, Claire diliputi keinginan kuat untuk mengambil identitas Olivia. Batas antara realitas dan fantasi menjadi kabur saat ia mengenakan gaun tidur Olivia dan mencium aroma parfumnya, mencoba menyerap setiap bagian kehidupan Olivia ke dalam pikirannya. Claire yakin bahwa dengan menjadi Olivia, ia dapat memiliki kebahagiaan dan kepuasan yang sangat ia dambakan. Namun, fantasi Claire hancur ketika Olivia tiba-tiba pulang. Kepanikan melanda saat ia buru-buru mengambil barang-barangnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Saat ia berkendara menjauh dari rumah Olivia, jantungnya berdebar kencang karena takut dan rasa bersalah. Kembali ke rumahnya, ia mengambil linggis dan menuju ruang bawah tanah. Ia mencongkel pintu dan kembali ke ruangan suram tempat ia mengubur masa lalunya. Dikelilingi oleh wig yang terbuat dari rambut para korbannya, setiap helai rambut seolah menyimpan kenangan kehidupan mereka yang dicuri. Claire benar-benar dikuasai oleh keinginan putus asa untuk menjadi seperti mereka, untuk melepaskan diri dari kekosongan yang selalu mengganggu jiwanya. Saat ia menghiasi dirinya dengan penyamaran yang menyeramkan, dia hanya menemukan kekosongan hampa yang menolak untuk diisi. Dalam keputusasaannya, Claire kembali ke kebiasaan lamanya, mencari pelipur lara dalam tindakan mengambil nyawa orang lain. Ia menargetkan seorang wanita acak yang dilihatnya di jalan. Pertama-tama, ia mengetuk pintu rumah wanita itu dan meminta izin untuk menggunakan telepon. Saat wanita itu membelakanginya, Claire menusuk lehernya dengan gunting. Korban yang malang itu hanya bisa mengerang dan muntah darah yang berceceran di lantai kayunya. Setelah wanita itu berhenti bernapas, Claire memulai prosedur pengulitan kepalanya dengan rambut wanita itu yang ditata secara kasar di kepalanya sendiri. Claire tertawa sambil makan pizza dan menonton TV. Meskipun dia berusaha untuk menyamar menjadi wanita asing tadi malam, kekosongan di dalam dirinya tetap ada dan tidak ada jumlah pertumpahan darah yang dapat mengisinya. Saat hari pernikahan, Claire pergi ke kedai kopi langganannya tempat Dawn dulu bekerja. Di sana ia melihat gambar rekaman CCTV dirinya di depan kedai yang terpampang di jendela, lalu mencabutnya saat ia pergi. Setelah itu,
Claire tiba di pesta pernikahan dan bertemu Charlie, yang ia tanyakan tentang bagaimana ia merawat Olivia dengan baik. Di dalam kapel, ia bertemu ibu Olivia yang menunjukkannya ke kamar pengiring pengantin. Di sana, Olivia sangat gembira melihatnya, dan Claire melakukan apa yang ingin Olivia inginkan. Ia menyiapkan perlengkapannya dan dengan keahliannya yang luar biasa mulai menata rambut Olivia. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya kepada gadis kecil di ruangan itu dan menawarkan untuk membantunya menata rambutnya juga. Kemudian, Claire berada di kamar mandi ketika pengiring pengantin Olivia memintanya untuk membantu memasang kerudung. Ia datang untuk membantu dan mendapati dirinya sendirian dengan Olivia di kamar pengantin. Tiba-tiba, air mata mengalir di matanya. Olivia meminta Claire untuk berbagi kesedihannya, tetapi kata-katanya tak mampu terucap. Ia tiba-tiba meminta maaf dan dalam momen yang canggung mengakui bahwa ia berbohong tentang kesukaannya berjogging. Sorry that I barked at you the other day. Claire, are you okay? Yes. No. I have to tell you something. I don't run, Olivia. Saat upacara pernikahan dimulai, para pengiring pengantin berjalan menyusuri lorong dan suasana di gereja dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Senyum semua orang semakin lebar, saat Olivia yang mengenakan gaun pengantinnya, meluncur menyusuri lorong, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Harapan untuk masa depan bersama Charlie akhirnya tiba, saat pengantin wanita berdiri di depan Charlie. Charlie mengangkat kerudung, tetapi yang mengejutkan semua orang, pemandangan di hadapan mereka bukanlah pengantin yang mereka harapkan. Sosok menyeramkan berdiri di tempat Olivia adalah Claire. Kepalanya tertutup wig berlumuran darah yang terbuat dari kulit kepala dan rambut Olivia sendiri. Semua orang panik, terutama keluarga Olivia dan Charlie, dan mereka segera berlari ke belakang untuk memeriksa Olivia yang kepalanya terkelupas. Claire telah melakukan tindakan putus asa yang paling ekstrim, mengambil identitas Olivia untuk memiliki kehidupan yang dia dambakan. Pada akhirnya, ekspresi Claire dalam film itu adalah senyum kebingungan. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan, karena kehidupannya yang sangat kesepian telah mengubahnya menjadi pembunuh gila ini. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.